Setiap masalah Allah hilangkan semua kesusahan dan kegundahannya, Allah berikan rezeki yang tidak terhingga. Jadi ibu, bahkan di surat Nuh itu dulu saya dikasih tahu Pak Kiai guru saya, kalau mau kamu banyak anak, baca istighfar banyak-banyak. Jadi bagi yang belum punya anak, baca istighfar. Jadi ibu, istighfar itu bukan cuma untuk dosa. Misalkan ada orang, saya Pak Ustadz ngapain istighfar, saya tak punya dosa. Ketika ada orang bilang tak punya dosa, disitulah berdosa. Karena Nabi Adam juga pernah salah. Jadi istighfar ini bukan hanya minta ampun kepada Allah, tapi minta rezeki, minta anak, minta semua. Makanya yang lebih bagus istighfar tengah malam. Nabi Muhammad sehari 100, semalam 100. Jemaah MD kita berapa istighfar sehari semalam? 1000 Pak Ustadz, 1000 lah. 1000. Amin ya Rabbal alamin. Baik, kita langsung masuk. Saya kira bisa dibaca sendiri itu. Sholat berjemaah. Wah, ini penting. Kalau di dalam kitab ini disampaikan amman nisa'uh fabuyutuhunna afdolulahunna. Sementara perempuan itu lebih baik, lebih utama sholat di rumah berjemaah. Ini zaman Nabi. Kenapa? Karena zaman Nabi banyak fitnah. Perempuan-perempuan tak usah sholat ke masjid, cukup di rumahnya. Karena banyak fitnah. Masa-masa Rasulullah masih berdakwah, Islam belum dikenal ke dunia luas. Ini perempuan banyak. Karena sebelum Nabi datang kan, perempuan ini banyak tertindas di Mekah. Makanya kaum jahiliyah itu hanya ada di Mekah. Yang punya predikat umat jahiliyah. Jahiliyah itu, iya, bodoh. Susah pula saya mau ngomong. Karena perempuan ditindas, anak-anak dikubur hidup-hidup. Nah, ini jahiliyah luar biasa. Mohon maaf, ditindas tuh ada yang dirampas kehormatannya, bahasanya seperti itu. Nah, makanya Nabi menyampaikan an-nisa'u amman nisa'u fabuyutuhunna afdalu. Rumahnya itu lebih utama di sana. Kalau sekarang ibu kira-kira timbul fitnah. Kalau ibu timbul fitnah tak usah ke masjid. Atau timbul kerusakan, atau timbul membahayakan kepada, misalkan banyak begal Pak Ustadz. Mohon maaf, sekarang kan di media sosial begal kan bukan begal duit saja. Begal colek-colek. Nah, ada orang yang colek gitu. Tak usah dibahas terlalu lama, terlalu banyak. Nah, kalau ibu keluar dari rumah, nengok kanan kiri, ada nggak kira-kira Ukraina, Israel, Rusia? Nah, kalau nggak ada, pergilah ke masjid, ajak anaknya, ajak suami. Tapi saya sudah bilang kan, syarat perempuan ke masjid, salah satunya sampai ke masjid jangan berbicara selain berzikir dan berdoa. Itu yang susah. Sampai ke masjid masih tahu sih tetangga. Hamil. Padahal baru nikah seminggu. Kalau ada seperti ini bacakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Biar pergi setannya kan. Baca ayat kursi. Kalau tak mempan juga karena dia hafal, bukan cuma Yasin yang hafal, bukan cuma ayat kursi, Yasin, Kafi hafal. Pakai kursi, ada kursinya. Jangan pakai ayatnya. Jangan Pak Ustadz ditangkap polisi pula. Jadi masalah berjemaah ini ada 4 madhab hukumnya. Boleh ditulis. Yang pertama, hukum sholat berjemaah, tapi ini khusus sebagai laki-laki ya, bukan perempuan. Yang dimaksud seperti itu. Hukum sholat berjemaah di masjid atau musola atau langgar bahasa Jawanya, Imam Hambali sama Imam Hanafi fardhu ain, berarti wajib. Maka tidak boleh meninggalkan. Jadi madhab yang 2 wajib, Hanafi dan Hambali. Kemudian selanjutnya Imam Maliki, sunnah muakkad. Sunnah itu perintah yang tak terlalu kuat. Muakkad itu yang dikuatkan. Jadi sudah hampir seperti wajib, tapi masih sunnah. Sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan. Benar-benar sunnah. Seperti akikah, itu sunnah muakkad. Kurban, sunnah muakkad Imam Syafi'i. Jadi bukan sunnah biasa, tapi sunnah yang betul-betul disunnahkan. Nabi itu melaksanakan setiap tahun. Kurban, akikah juga begitu. Dan yang terakhir Imam Syafi'i. Imam yang kita
amalkan. Imam Syafi'i itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau satu kampung tidak ada berjemaah maka dosa semuanya. Tapi kalau dalam satu kampung, satu kompleks, satu perumahan ada yang melaksanakan maka gugur kewajibannya. Misalkan berjemaahnya cuma 1 orang, 2 orang di masjid sudah cukup. Tapi kalau di kampung itu tak ada mushola, misalkan kompleks sekarang kan di sini ada kapling, perumahan apa namanya, di situ tak dibangun mushola, tak ada orang yang berjemaah, maka berdosa semua. Itu namanya fardu kifayah. Jadi kalau yang pertama siapa tadi? Imam Hanafi dan Imam Hambali, termasuk Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah itu ikut madhab Imam Hambali. Makanya ketika Allahu Akbar, yallah haji. Makanya warung-warung, toko-toko di samping Madinah tuh tutup. Jemaah kita sibuk belanja. Rupanya Allahu Akbar terkunci di dalam. Wah, masih milih-milih ceret emas ya kan, warna emas. Masih cincin, apa? Ya, bros. Oh, bros. Saya kemarin bawa bros juga. Nanti kalau dapat lagi saya untuk jamaah MD kita saya bawa. Gambar Ka'bah. Lupa pula kemarin saya tak bawa. Jadi Allahu Akbar, jemaah Indonesia banyak di dalam milih-milih, ditutuplah sama orang warung. Akhirnya sampai berapa menit selesai sholat, dibuka lagi kunci, pulang ke hotel. Iya kan udah selesai sholat. Ditanya sama suaminya, "Mama dari mana?" "Dari masjid." "Kok banyak belanjaannya?" "Sebentar, padahal belum ke masjid. Terkunci di toko." Enggak, ini cerita. Ada juga cerita itu. Nah, mungkin saya sampaikan. Jadi maksudnya kalau di Mekah Saudi, di Mekah dan Madinah itu, kalau sudah adzan, karena wajib bagi mereka. Makanya sampai di toilet itu ditaruh sejadah. Karena berjemaah bagi mereka wajib. Nah, makanya di sana tak kunut karena Imam Hambali, tapi berjamaahnya wajib. Makanya yang tak kunut itu, yang tak kunut di sini harusnya dia berjamaah wajib juga. Jangan ambil yang enaknya saja. Kan ada yang tak kunut. Kalau tak kunut dia harus berjamaah terus, wajib. Kalau masih bolong-bolong berarti dia setengah-setengah ikut madhabnya. Tak salah. Cuma kalau timpang tindih, maksudnya yang enak di sini ikut sini. Mana yang enggak cair, maka nyoplos ini kan gitu kan. Padahal udah kawan sama besti itu kan. Bestinya mau calon, tapi karena ini yang banyak kasih duit, terus ini. Ternyata pas serangan fajar lebih banyak lagi 2 juta, ini 200, balik lagi sini. Ini namanya bunglon. Ini fikih atau pilkada Pak Ustaz? Ya, dapat ya sekaligus Bu ya. Paham Bu ya? Nah, Imam Syafi'i itu ada 2 pendapat. Yang pertama qaul qadim, yang kedua qaul jadid. Qaul qadim itu masih berada di Irak, di Baghdad. Qaul jadid Imam Syafi'i itu yang baru berada di Mesir. Qaul qadim itu menyatakan berjemaah itu kalau Imam Syafi'i sunnah muakkad, tapi setelah qaul jadid pendapat yang baru fardu kifayah. Makanya banyak orang tak berjemaah ke masjid. Kenapa tak berjemaah? Udah saya bayar fardu kifayah Pak Ustadz. Kifayah orang mati. Nah itu kan kifayah juga kan. Itulah kenapa orang-orang di sini itu enggak, orang-orang di luar sana nyantai, tidak mau bersegera sholat berjemaah di masjid karena hukumnya fardu kifayah. Seandainya Imam Syafi'i dulu bilang fardu kifayah karena pada saat itu susah menemukan tempat mushola, langgar atau masjid. Kalau sekarang di mana-mana ada. Seandainya Imam Syafi'i masih hidup, beliau akan berfatwa sholat berjamaah itu wajib. Kenapa? Karena Nabi hadisnya sahih dari Imam Bukhari, kata Nabi SAW, asyahidun fulan. Setiap selesai sholat berjamaah ditanya semua sama Nabi, mana itu yang baju kuning di sebelah sini? Kemarin nampak, sekarang nggak ada. Misalkan begitu. Mana si fulan? Nabi setiap selesai sholat berjamaah mengabsen. Setelah itu ternyata sahabat bilang, ya Rasulullah, dia di rumahnya. Dia sholat sama istrinya di rumah. La yantahiyanna. Seandainya mereka lagi tak mau datang ke sini besok atau kapan, la uharriqanna buyutahum. Aku akan bakar rumahnya. Zaman Nabi begitu. Meskipun Nabi tidak pernah membakar rumah. Dari sini kita tahu kan, Nabi mengancam. Dari ancaman Nabi jelas, kalau zaman Nabi berjamaah tapi ini wakil laki-laki, makanya ibu punya suami bangunin subuh.
Karena sholat berjamaah paling utama tuh sholat berjamaah subuh. Setelah subuh baru isya. Setelah isya baru asar. Itu yang paling utama urutannya. Yang paling utama sholat sunat subuh, isya, asar. Berarti yang tak wajib sholat berjamaah di rumah adalah perempuan. Kalau ada laki-laki tak ke masjid berarti ibu yang bilang, bukan saya. Jadi yang punya suami paksakan, abang, ayo bangun sholat subuh. Kan sudah jelaskan, sholat subuh itu man shollas subha fi jama'atin faka'annama shollal lail kullah. Siapa yang sholat subuh berjemaah, seolah-olah dia mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Kalau satu malam dari jam 6 sampai jam 6 lagi berapa jam? 12. Seakan-akan ibu sholat subuh 12 jam tak berhenti. Ada orang kuat? Tak ada yang kuat. Tak berhenti 12 jam. Allah Akbar, sami Allah. Yang isya juga begitu. Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qamal lail, qama nisfal lail. Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qamal lail qama nisfal lail. Siapa yang sholat isya berjamaah, seakan-akan dia beribadah berdiri separuh malam. Kalau isya separuh malam, kalau subuh semalam suntuk. Itu fadilah keutamaan berjemaahnya. Jadi di zaman Nabi ini, saya akan bakar rumahnya orang yang tak ke masjid. Nah, ini kan luar biasa. Bahkan di sini hadis juga disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ma min salasatin fi qaryatin la tuqamu fi misolah ail jamaah istahwada alaihimus syaitan. Tidaklah di dalam satu wilayah, satu desa, satu kompleks, satu perumahan tidak dilaksanakan sholat berjemaah, maka istahwada alaihimus syaitan. Semua orang yang di kampung, yang di kompleks, yang di perumahan itu semuanya kesetanan, kemasukan setan, dirasuki setan. Berarti kalau dalam satu kompleks melalui hadis ini, hadis sahih, tak ada sholat berjemaah sama sekali, maka satu kompleks, satu daerah, satu kelurahan, satu kampung, semua setan. Pak RT-nya setan, Pak RW setan. Ah, ini kan istilahnya begitu kan. Nabi tak bilang Pak RT. Mau dia itu kaya, banyak sedekah, tapi tak ada berjemaah sama sekali satu. Maka semua kata Nabi, tak percaya ini. Ah, ini guys. Mana tahu tak percaya, ini ada istahwada alimus syaitan. Semua kemasukan setan. Maka dimanapun ibu, pastikan beli rumah yang perumahannya kalau bisa ada masjid atau musola. Makanya kalau kita beli rumah itu kan sama Pak RT yang pertama itu dipaksa bagaimana bangun musola minimal. Alhamdulillah saya tidak menyangka karena rumah saya di depan masjid. Dulu itu fasum asli. Jadi ada agak sedikit berdebat dulu untuk dijadikan masjid. Biasalah. Tapi karena saya dulu dengan kawan-kawan kuat, akhirnya dibangun. Alhamdulillah. Dan tanpa dirasa ternyata banyak orang pengen beli rumah saya, 1 miliar saya bilang gitu. Karena dekat masjid. Ada yang nawar kemarin. Nggak sampai segitu, murah itu rumah saya. Baik. Itu fadilah-fadilah. Dulu ada namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ya Rasulullah, anah dorirun. Saya ini buta. Saya butuh bimbingan kalau ke masjid. Jadi saya pamit, mulai sekarang saya nggak mau berjamaah ke masjid. Tidak ada cerita. Lah, kamu tetap berangkat ke masjid. Bayangkan coba, orang buta, Abdullah ibnu Ummi Maktum. Beliau tukang adzan juga sebelum Bilal. Yang muadzinnya di Masjid Nabawi itu namanya Sayyidina Bilal. Itu adzan subuh. Tapi sebelum adzan subuh ada adzan sebelumnya. Dan ibu kalau ke Madinah, kalau ke Mekah, jam 3 sudah ada adzan. Jangan dikira subuh, sholat subuh pula. Pernah kan ke Mekah kan? Yang ke Mekah itu 2 kali adzan. Nah kenapa? Karena adzan yang pertama namanya adzan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Beliau buta. Kalau jalan ke masjid, dia pegang dinding-dinding itu meraba-raba. Kata beliau, ya Rasulullah, ana dorirun. Saya ini kan buta ya Rasulullah, saya butuh bimbingan lah. Jadi karena fisik saya seperti ini, mohon keringanan. Saya boleh jadi tak
ke masjid atau boleh jadi saya telat. Tak boleh. Kamu tetap harus datang jam 3 karena kamu azan. Kebayang nggak, Rod? Ibu paham maksudnya? Orang buta tidak ada dispensasi. Ini ada orang matanya luar biasa, terang jelas, apalagi nengok gadis-gadis tambah jelas dia. Tapi tak mau ke masjid. Ingat suami ibu, bangunin sholat subuh ke masjid. Insya Allah berkah, rezekinya banyak. Kan sudah bilang, sholat sunat sebelum subuh saja, jadi orang kaya. Karena lebih baik daripada dunia. Jadi kalau ditanya siapa orang yang kaya, orang yang sholat sunat sebelum subuh 2 rakaat. Kenapa dibilang kaya? Karena ibu biar tenang. Paham ya? Jadi orang yang buta saja tidak boleh berhenti sholat berjamaah. Kita yang masih terang. Nah perempuan, makanya saya bilang syaratnya yang pertama tidak boleh sampai ke masjid. Kalau mau ke masjid jangan berbicara selain zikir dan jadi kecuali memang acara majlis taklim kan bukan mau sholat. Bolehlah bicara arisan yang belum bayar arisan. Boleh. Yang kedua, tidak boleh memakai atau berhias diri yang mencolok. Memakai emas yang gede-gede. Takut banyak musuh nanti. Orang pada kambuas samburat semua nengok cincin ibu. Nengok emas ibu sakit semua jantungnya. Pulang ke rumah stroke dia. Bilang sama suaminya, "Bang, nah naik tensiku kenapa? Aku nengok kawan tuh emasnya 50 kilo. Berat." Iya. 50 kilo berat ya Bu ya. Cincinnya. Jadi yang kedua jangan memakai perhiasan atau make up yang mencolok. Takut menjadi fitnah. Dan yang ketiga, pastikan dari rumah tidak buka aurat. Termasuk anak-anak gadis ibu, kalau mau sholat tarawih, pastikan dari rumah sudah pakai mukena. Jangan dari rumah pakai tank top, pakai you can see. You kamu can bisa see melihat. You can see, kamu bisa melihat ketekku. Ketek lagi. Tadi udah ketek. Jadi 3 syaratnya ya. Jangan berbicara selain berzikir. Yang kedua, jangan memakai perhiasan yang mencolok atau baju yang mencolok, make up yang mencolok. Dan yang ketiga, pastikan nutup aurat dari rumah. Itu boleh. Makanya kalau ibu tak bisa lakukan yang 3 ini, tak perlu ke masjid saja. Saya tak bisa nih Pak Ustadz, karena masih saya kalau ke masjid pasti gibah Pak Ustadz. Jangan ke masjid. Ini kan di masjid aja sudah bergibah. Macam mana mau diterima doanya sama Allah? Sampai ke masjid masih ingat kawan. Iya, kawan tuh memang busuk hati dia katanya. Mudah-mudahan kita selamat dari busuk hati. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana salat berjamaah Pak Ustadz? Al jama'atu fil maktubatil mu'addati lil ahrari rijal al muqimina fardu kifayatin. Makanya Imam Syafi'i itu fardu kifayah. Salat jamaah, mau salat Jumat atau salat fardu, itu adalah salat fardu yang dilaksanakan oleh laki-laki merdeka yang mukim adalah fardu kifayah. Sehingga nampak syiarnya. Orang yang musafir, suami ibu datang ke Surabaya, rumahnya di Batam. Maka dia di Surabaya dia tidak fardu kifayah, hanya sunnah biasa. Jadi tak sholat berjamaah tidak masalah. Jadi ibu musafir di mana? Tapi kalau ibu ke perjalanan ke Mekah Madinah bukan musafir biasa, tapi kan pergi ibadah. Maka ibu cepat pahalanya karena orang sholat 40 rakaat kata Rasulullah SAW di sini sampaikan. Man sholla arba'ina yauman jama'atan. Siapa yang sholat 40 hari berjamaah berturut-turut, 5 waktu sampai 40 hari berturut-turut sholat berjamaah, kata Rasulullah, yudriku takbiratul ihram, kemudian dia mendapatkan takbiratul ihram, tidak masbuk, maka lahu baro'atani, dia mendapatkan 2 kebebasan. Yang pertama, baro'atum minan nar, terbebas dari api neraka. Yang kedua, baro'atum minal munafiqih, terbebas dari sifat-sifat munafik. Ibu kalau laksanakan 40 hari sholat berjamaah, tapi sholat berjamaahnya sempat mendapatkan takbiratul ihram, berarti bukan makmum masbuk. Makmum masbuk adalah makmum yang tidak dapat takbiratul, mungkin di rakaat kedua, di rakaat ketiga. Lakukan ibu berturut-turut kata Rasulullah, yudriku takbiratul ihram, lahu baro'atan, maka mendapatkan kebebasan. Baro'atum minan nar wa baro'atum minal munafikin, terbebas dari api neraka dan terbebas dari sifat-sifat munafik. Munafik diambil dari kata nifak. Nifak ini lubang 2. Ada apa itu selain tikus tuh yang gali tanah? Curut.
Jadi nifak itu bahasa aslinya adalah dua lubang yang dilubangin curut, dilubangin di sini, keluar di sini. Ini pintu masuk, ini pintu keluar. Kadang ini dijadikan pintu keluar, pintu masuk. Nah, dua lubang namanya nifak. Apa maknanya? Bahasa Batamnya bermuka dua. Lain di hati, ya terserah ibu lah. Munafik kau gitu. Munafik itu maksudnya apa dalam beribadah? Ngomongnya menggebu-gebu, sunnah macam Nuruddin, tapi tak melaksanakan, munafik. Maka kita jauhkan, dosanya besar. Ngomong sama orang begini, kamu harus begini, dia sendiri yang ngelakuin yang dilarang gitu kan. Katanya di depan, iya saya tuh di rumah itu sering masak, sering begini, sayang sama suami, rupanya besoknya cerai sama suami. Nah, ini tak betul dia memberikan nasihat. Ini contoh salah satunya. Kalau dalam persahabatan ibu tahu lah. Di depan ngomong manis, di luar, di belakang menusuk dari belakang. Nusuknya bukan pakai pisau Pak Ustaz, pakai lidah. Paham ya? Kalau kita laksanakan 40 hari, 40 malam sholat berjamaah, kita terbebas dari situ. Insya Allah kita terbebas, neraka diharamkan menyentuh badan kita. Kita juga tidak punya sifat munafik. Artinya sifat munafik tidak akan bakal datang kepada diri kita. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah sholat berjamaah. Kemudian di sini disebutkan sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajatan. Sholat berjamaah lebih utama, keutamaannya itu daripada sholat sendirian. Mendapatkan berapa keutamaannya? Bi 27 darajatan. Mendapatkan 27 derajat. Bukan 27 kali, tapi derajat. Berarti derajat itu ada yang mengumpamakan pahalanya 10. Berarti satu kali sholat berjamaah sama dengan melaksanakan 270 kali. Paham? Bukan hanya sekedar 27, kelipatannya. Dilipat jadi 10. 10 kali 27 berapa? 207. Kalau ibu dipastikan oleh Allah sholat di Madinah, Madinah mendapatkan pahala 1000 kali 270. Berapa Bu? 1000 kali 270. Satu kali sholat di Madinah. Makanya orang kalau sudah umroh, ibu nanti jangan sibuk main HP. Boleh main HP, tapi jangan tinggalkan sholat berjamaah. Kalau sholat di Mekah 100.000, 100,000 times, 100.000 kali. Berarti 270 kali 100.000. Berapa tuh? Ada 2 triliun. 271 triliun. Oh, itu uang yang ditilep. Lain tuh Pak Ustaz. Nah, paham Bu ya? Di sini disampaikan 27 kali. Mudah-mudahan ibu tidak ada gangguan, tidak ada fitnah. Dikasih izin sama suami, bisa sholat ke masjid. Musola boleh Pak Ustaz. Musola yang dilaksanakan 5 kali sehari sholat 5 waktu, ibu boleh melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Karena itu masjid. Karena kalau di Arab, zaman dahulu tidak ada istilah musola. Yang ada masjid. Masjid itu adalah isim makan, tempat sujud. Kalau musola ibu di rumah dilaksanakan sholat 5 waktu berturut-turut, ada imamnya, maka ibu boleh sholat tahiyatul masjid. Dan ibu sholat berjamaahnya pun sama dengan pahalanya, dengan masjid. Makanya kalau di Jawa musola ada yang bilang apa selain musola? Langgar, surau, langgar. Makanya orang di kampung itu tak bisa dilanggar karena dia punya langgar dia. Kalau di Batam ada langgar, nggak ada kan? Musola namanya. Surau di kampung ya, Melayu. Kalau di kampung saya langgar. Langgar itu langgar. Baik Bu, lanjut. Wa fit tarawih wa witir Ramadan. Yang sunnah lagi fardu kifayah, sholat tarawih, sholat witir di bulan Ramadan. Wa akadul jamaati fi subhi summal isya'i summal asri. Paling utamanya sholat berjamaah adalah sholat berjamaah subuh, kemudian isya, asar. Bahkan kalau isya disampaikan hadis Nabi, basyiril masyaina fid dzulami ilal masajid bin naumit tami bin nurit tami yaumal qiyamah. Orang-orang yang berjalan di tengah malam, berarti sholat isya nih, dalam kegelapan menuju ke masjid, bin nurit tami yaumal qiyamah, Allah berikan cahaya yang terang, sempurna cahayanya dari surga.
Kalau ibu melaksanakan, terutama yang laki-laki, sholat isya berjemaah, kata Nabi SAW, termasuk sholat subuh kan malam juga, di dalam kegelapan Allah berikan cahaya dari surga, cahayanya tam, sempurna. Ibu kalau di rumah punya lampu kan tak seberapa wattnya, itu pun kadang mati PLN. Tapi ini dapat cahaya yang sempurna. Jadi keutamaan salah satunya sholat isya, sholat subuh adalah Allah berikan cahaya nanti di surga dengan cahaya yang sempurna, terutama di hari kiamat, di saat dimana orang semuanya panas, semuanya takut karena siksaan menanti, pengadilan menanti, karena semua yang kita kerjakan dihisap nanti, ditanya satu-satu. Emang bisa-bisa Allah lebih besar CCTV-nya. Nanti mulai ibu balik, mulai ibu dari SMA, waktunya ibu balik kapan? MTS atau SMP? Ditampilkan semua. Kecuali orang-orang yang selamat di hari kiamat seperti siapa? Yang banyak sedekahnya. Kullu amrin di kullu sadaqatin kullu mri'in tahta dhilli sadaqatihi. Setiap orang bernaung di dalam sedekahnya. Semakin banyak sedekahnya, semakin banyak naungan, maka selamat juga dari hisab. Jadi kita tak terlalu panas. Apalagi orang yang berbakti kepada orang tuanya. Siapa lagi? Orang yang sholat tepat waktu, termasuk orang yang sholat berjemaah. Jadi meskipun kita banyak dosa dulu, kita bertobat kepada Allah, kita ganti dengan amal-amal yang baik, insya Allah kita akan terbebas dari hisab yang terlalu lama. Ibu tahu kalau ada pengadilan di dunia, kalau lagi diadili pakai pengacara, berapa bulan tak selesai-selesai. Apalagi di akhirat. Satu perkara saja, gara-gara kita ngejek di postingan misalkan, itu kalau pengacaranya hebat, itu berbulan-bulan tak selesai pengadilannya kan, pakai uang banyak. Lalu gimana dengan pekerjaan kita yang akan mengadili Allah langsung? Pengadilannya itu yang hakim-hakimnya, hakim MK, hakim jaksa agungnya malaikat semua. Apa nggak gemetar kita? Kita diperiksa sama polisi aja karena nggak pakai helm, udah gemetarnya luar biasa. Udah ada yang kencing berdiri kok. Mana helm? Mana STNK? Oh, takut. Itu cuma gara-gara. Dulu, kalau sekarang kan nggak ada polisi kayak gitu. Pakai ini kan, pakai CCTV. Pas lagi berpanjang, harusnya 200 jadi 2 juta. Ah, ini kamu, nih kamu, nih kamu. Begitulah gambaran nanti di akhirat. Berapa lama satu orang bisa Pak Ustadz, malaikat itu tak terhitung jumlahnya. Bukan 1 juta, bukan 1 triliun. Banyak malaikat itu, gampang kalau ngurusin kita. Maka mudah-mudahan kita dengan selalu berkumpul dengan orang soleha, berkumpul mengaji, insya Allah dosa ini terhapus, kita pun tak masuk ke proses pengadilan yang lama. Mudah-mudahan hisab kita tak terlalu lama. Makanya jangan terlalu kaya raya sampai punya uang 2 triliun, lama nanti hisabnya. Nah, turun hartamu dari mana, untuk siapa? Iya. Tapi jangan gara-gara ini ibu terus saya mau miskin ya Allah, ya jangan. Harus tetap doa kaya. Doa kaya biar bangun biar bangun panti asuhan, biar bikin kos-kosan gratis. Ah, itu yang penting. Maka itu yang mengalir pahala. Baik, lanjut. Wal jama'atu lirijali fil masjid afdalu. Berjemaah bagi laki-laki lebih baik daripada di masjid, daripada di tempat lain. Illa idza kanatil jama'atu fil baiti aktsaru. Kecuali di rumah itu lebih banyak orang. Mohon maaf, nih disampaikan. Dia kiai. Di rumahnya ada tempat pengajian misalkan. Muridnya banyak. Kemudian masjidnya agak jauh. Pilih mana dia? Hitung. Kalau di masjid itu cuma 10 orang, sementara kiai itu di rumahnya banyak santri, mending sholat di situ. Makanya jangan salahkan kalau ada pesantren di tengah-tengah komplek perumahan, dia tak ke masjid. Jangan dibilang musuhan. Ini ada Imam Syafi'i. Nah, pilih di sini. Makanya di sini illa idza kanatil jama'atu fil baiti aktsaru. Kecuali di rumahnya lebih banyak jemaahnya. Misalkan ibu punya anak sampai 100. Misalkan. Amin. Dengan cucunya maksudnya. Kebetulan ibu istri ke-50. Berarti istrinya aja 5. Enggak, salah Bumar. Bumar udah gini-gini Bumar. Maksudnya ke-50 bukan 50 orang. Meninggal semua Pak Ustadz suaminya. Istrinya tinggal 4. Yang keempat terutama ibu ke nomor 50. Banyak ibu warganya, cucunya banyak, mending ibu di rumah sama suami daripada ke masjid. Sementara di masjid cuma sedikit. Nah, itu dalil ini untuk bagi ada pesantren yang di komplek. Kan ada kan seperti itu kan? Banyak kan? Ada Pak. Itu kenapa kiai itu tak pernah gabung kalau sholat? Nah, akhirnya su'don lah. Pengurusnya su'don.
sampai caci maki, itu punya alasan sendiri, makanya mengaji. Jadi ilmu itu luas. Karena sholat berjamaah ini fardu kifayah. Jangan dianggap karena kiai, padahal santri banyak, cobalah santrinya ke sini. Kan boleh jadi karena hafalan Quran dia ketat, tidak boleh keluar sama sekali kan. Habis baca Quran harus sholat di situ juga. Sama dengan Bu Rini, mudah-mudahan sanfi full. Nanti kalau Bu Rini susah gak ke Masjid Al-Furqan, di sini aja laksanakan. Karena lebih baik di sini. Kalau lebih banyak ya jumlahnya, itu maksudnya. Jadi kalau lebih banyak di rumah jemaahnya, mending di rumah daripada ke masjid. Wa ma kathurat jama'atu afdalu illa idza kana imamu hanafiyan aw fasiqan aw mubtadi'an. Kecuali meskipun di rumah lebih banyak, tetap ke masjid. Kecuali imamnya itu madhab Hanafi, orang fasik, orang bid'ah. Nah, kan di situ sebutkan Hanafian, au fasikon, au mubtadi'an. Tadi kan disebutkan lebih bagus utama sholat di rumah apa di masjid. Kalau di masjid lebih sedikit daripada orang yang di rumah, mending di rumah karena lebih banyak jemaahnya. Tapi meskipun lebih banyak di rumahnya, kalau yang jadi imam dia madhab Hanafi, sementara madhab Hanafi itu wajib, maka mending ke sana. Takutnya orang yang di situ tak sholat berjamaah haram, karena tak sholat berjamaah. Atau fasik, yang jadi imam fasik. Fasik itu apa Pak Ustadz? Dia sering melakukan maksiat padahal dia ustadz misalkan. Orang fasik itu tahu ilmunya haram tapi tetap dilakukan. Orang fasik itu tahu kalau ini wajib tapi tak melaksanakan. Tahu ini haram tidak ditinggalkan. Tahu ini makruh tapi tidak ditinggalkan juga. Tahu ini sunnah tapi tidak dikerjakan. Tapi kalau fasik lebih kepada haram dan wajib. Tahu dia kalau ghibah ini haram tapi tetap berghibah. Fasik ibu. Makanya hati-hati. Atau mubtadi'an, ahli bid'ah. Siapa ahli bid'ah? Seperti orang yang Mu'tazilah atau Jabariyah. Mu'tazilah ini adalah berpemahaman, orang Islam juga, tapi berpemahaman bahwa manusia tidak punya, apa yang terjadi di dunia ini tergantung manusia. Manusia kaya ya karena manusia yang kerja keras, bukan karena Allah. Itu Mu'tazilah. Jadi faham Mu'tazilah ini sesat. Memang Islam, tapi dia punya keyakinan saya kaya karena saya kuat, karena saya berbisnis. Saya ganteng karena saya perawatan, pakai MS Glow. Saya cantik karena bukan karena Allah, karena kan pakai MS Glow, pakai bening, pakai Athena. Pakai Nava Green gitu kan. Saya ngomong gini kan karena nengok iklan, bukan berarti istri saya nggak pakai, itu banyak jerawat. Jadi orang yang berpahaman seperti ini namanya Mu'tazi. Kalau Jabariyah, manusia tak bisa berbuat apa-apa. Maka ketika manusia jahat berarti Allah yang salah. Nah ini Jabariyah. Jabariyah itu maksudnya dipaksa. Jadi manusia ini harus mengikuti aturan Allah. Ada orang jahat karena Allah, bukan karena manusianya. Ada orang minum homer karena Allah, yang disalahkan Allah. Orang miskin karena Allah tak bikin kaya. Orang kaya berarti Allah pilih kasih. Saya banyak sholat, kenapa saya tak kaya? Allah yang salah. Ini Jabariyah. Kalau Mu'tazilah, semua kehendak manusia. Manusia mati ya karena manusianya makan sembarangan, makanya kena kolesterol, diabetes. Bukan karena kehendak Allah. Ini tak betul. Tapi kalau Jabariyah sebaliknya, semua yang dilakukan manusia itu adalah paksaan dari Allah. Jadi kita jahat karena Allah. Kenapa kamu jadi pendosa? Kenapa kamu suka dengan perempuan yang bukan mahram? Ya karena Allah lah. Ini kan takdir Allah. Nah, ini kan tak betul. Padahal manusia bisa memilih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah memberikan jalan fujur, ini jahat, ini baik. Kalau masuk surga ini sholat. Kalau masuk neraka ya udah kamu ke diskotik. Faman gimana ya? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang mensucikan hatinya, wa qad khaba man dassaha, dan rugi orang yang mengkotori hatinya. Sama dengan ibu mukul kawannya. Kenapa kau mukul? Kehendak Allah. Jangan salahkan tangan saya, salahkan Allah. Nah, ini tak betul. Jadi kalau orang tak percaya dengan berarti saya jahat karena Allah, tidak, tempeleng aja. Setelah ditempeleng, kenapa kok tempeleng? Kehendak Allah. Jangan salahkan saya. Gimana kalau gitu? Sama dengan ibu nih, selesai dari sini
Mau langsung temuin suami, atau masih temuin anak, atau masih belanja dulu ke pasar? Siapa yang bisa menentukan? Ibu nentukan dulu pilihannya. Baru setelah sampai di pasar, itu adalah kehendak Allah. Ibu kan bisa milih kan? Yang tak bisa milih ibu itu terlahir orang Jawa, orang Sumatera. Jangan minta terlahir orang Turki. Jangan terlahir dengan orang Iran, orang Mekah. Kenapa hidung saya nggak mancung? Paham Bu ya? Kalau ibu habis ini mau berdiri, mau duduk macam saya ini, mau live atau tidak, kan tergantung saya. Tapi ketika saya itu adalah takdir Allah. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, ada takdir yang bisa milih, ada yang tak bisa milih. Ini yang dimaksud dengan pemahaman Mu'tazilah dan Jabariyah. Jadi yang dimaksud dengan Mubtadi'an, kalau ada imam, dia Islam, tapi pemahamannya konslet Pak Ustadz. Dia kalau lagi kasih kajian, aneh-aneh kadang saya Pak Ustadz. Nah ini meskipun lebih banyak di rumah jemaahnya, mending ke masjid. Karena tak bagus. Tapi tak perlu ibu ceritakan ke orang. Ibu tahu misalkan, sama orang ini jadi imam. Ibu sudah sampai ke masjid. Nampak imam yang memang yang agak lain nih Pak Ustadz. Agak lain, memang agak lain. Ah ibu pergi aja. Tidak masalah. Karena ibu tidak sah bermakmum sama orang yang fasik. Kalau ibu, bukan berarti ibu menceritakan ke orang, ini fasik, ini jahat. Enggak. Ibu kan tahu sendiri. Nampak sendiri. Tapi bukan berarti mengumbar aib orang. Nampak di depan ibu dia minum khamr. Sampai ke masjid pakai surban. Malamnya masuk ke diskotik. Ibu tahu nampak. Kenapa nampak? Karena ibu masuk diskotik juga. Kena jebakan Batman rupanya. Kenapa ibu tahu? Suka mabuk dia Pak Ustadz. Kenapa? Saya mabuk juga Pak Ustadz. Oh, 11-12 lah. Paham Bu ya? Baik. Au yata'attalu anil jama'ati masjidun qaribun fal jama'atul qalilatu afdalu. Atau mengkosongkan dari jemaah. Jadi apabila tidak menemukan selain jemaah yang imamnya ahli bid'ah dan sebagainya, maka jemaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Ini adalah pendapat sebagian ulama periode terakhir yang lebih kuat di makruh. Atau di masjid itu, ya masjid yang dekat selalu kosong. Kenapa kosong Pak Ustadz? Dia yang imam, dia yang adzan, dia yang iqomat, dia yang jadi imam, dia jadi makmum, dia yang basuh, yang bersihin toilet, dia juga yang masuk ke toilet, dia yang bersihin kamar mandi, dia cuma yang mandi. Jadi pemain tunggal. Maka meskipun berjemaah, ibu mending di rumah saja. Jadi padahal masjidnya dekat. Tapi kalau memang sedikit jemaahnya dan ternyata masjid ini kan kurang makmur, entah gimana. Kan ada memang masjid yang, apalagi mohon maaf di kampung. Ibu di kampung tahu sendiri masjid tuh. Duhur asar biasanya sepi. Ya. Nah, itu sebenarnya ibu dakwah di situ harusnya. Nah, ramaikan. Jangankan orang berjamaah masjid taklim apalagi berjamaah ada kan di kampung Bu. Di kampung itu apa ya? Duhur asar itu iya, ada. Makanya ibu beruntung di Batam ini berjamaah di mana. Baik, lanjut. Nah, sampai di sini baru selesai. Salat berjamaah wa tudrakul jama'atu ma lam yusallimu fadilatul ihram bi huduri tahrumil imami wa tibai fawran. Salat jamaah bisa diikuti selama imamnya belum mengucapkan salam. Selama imam tidak mengucapkan assalamualaikum, ibu masih bisa. Misalkan Allahu Akbar, yang penting ibu dapat takbiratul ihram. Kalau Allah masih Allah langsung assalamualaikum tak dapat. Tapi kalau ibu tak sempat duduk tahiyat akhir, ibu datang, imam itu sudah tahiyat akhir, Allahu Akbar, assalamualaikum, ibu masih dapat pahala berjemaahnya. Kecuali ibu Allah belum Akbar, imam itu assalamualaikum. Sebelum imam mengucapkan salam yang pertama, maka kita masih dapat keutamaan sholat padahal ibu tak sempat duduk. Nah, itu masih dapat. Biasanya kan begitu. Atau sama dengan ruku. Kemarin kan Allahu Akbar, orang tuh langsung ruku. Atau rukunya belum selesai, maka ibu ikutin dapat 1 rakaat. Allahu Akbar, imam itu masih ruku. Ibu langsung Allahu Akbar dulu, tapi jangan langsung Allahu Akbar ruku, salah. Allahu Akbar pas sempurna. Imam masih ruku, belum selesai ruku, ibu langsung ruku, masih dapat 1 rakaat. Maka hitungannya berarti tetap 4 kalau sholat duhur, ibu masih sempat ruku. Atau yang terakhir tadi masih sempat dapat keutamaan berjemaah kalau imamnya belum assalamualaikum.
Keutamaan takbiratul ihram bisa diperoleh dengan menghadiri takbiratul ihram dan imam dan mengikuti segera. Kalau ingin sempurna berjamaahnya, tetap ikutin dari awal. Allahu Akbar, bisa baca Al-Fatihah, bisa baca doa iftitah, itu sempurna. Jadi makanya jangan sampai telat. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah, as-salatu ala waqtiha, salat pada tepat waktunya. Dianjurkan bagi imam dan orang yang salat sendirian untuk menunggu orang yang masuk tempat salat di waktu ruku atau dalam tasyahud akhir dengan syarat tidak lama menunggu dan tidak membedakan antara orang-orang yang masuk. Bagi yang jadi imam, ibu misalkan di musola imam perempuan semua, ibu disunnahkan menunggu orang yang baru masuk biar mereka dapat 1 rakaat. Atau ibu ketika tahiyat akhir dirasa-rasakan orang baru masuk habis udhu, maka ibu jangan langsung assalamualaikum biar mereka dapat sholat berjamaahnya. Itu yang dimaksud ini. Dihukum makruh menunggu dalam selain kedua rukun itu dan tidak boleh menunggu dalam ruku kedua dari sholat gerhana matahari. Yang tak boleh itu kalau sholat gerhana matahari melama-lamakan di waktu ruku karena ada waktunya tersendiri. Sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan boleh kita diskusi. Baik.